Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Naufal Taqiyuddin yang bertugas untuk VirtualBox. Yang kedua ada Ines Aulia Latifah yang bertugas untuk menjelaskan OS Debian V11. Lalu ada Hirmas Kimsana Finurusna yang menjelaskan untuk instalasi. Yang keempat ada Muhammad Akil Yahya Brahmanto yang menjelaskan untuk kelebihan OS Debian. Lalu ada Syarifan Nuralim yang bertugas untuk menjelaskan kekurangan OS Debian. Lalu ada Clara Edria Avelina yang bertugas untuk tips dan trik dalam instalasi OS Debian. Lalu yang terakhir ada Andri Yongki Firmansyah yang bertugas dalam opening closing. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang Debian 11, kita ketahui terlebih dahulu apa itu Debian. Debian merupakan sebuah OS atau operating system yang menggunakan kernel Linux sebagai basisnya. OS ini tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang bersifat open source. Fungsi Debian diantaranya sebagai sistem operasi desktop. Selanjutnya, Debian ini juga bisa untuk membangun server, diantaranya web server, mail server, DNS server, FTP server, dan sebagainya. Apalagi, Debian tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang rumit, bisa diinstal pada PC 32 bit atau yang lebih tinggi. Debian memberikan performa yang stabil dan tingkat keamanannya juga ketat, karena waktu pengerjaan atau pengembangannya bisa memakan waktu 2-3 tahun. Debian sendiri terdiri dari beberapa versi, dan versi terbarunya adalah Debian versi 11. Debian versi 11 ini hadir setelah 2 tahun adanya pengembangan. Apa saja fitur terbaru di Debian 11? Fitur terbaru di Debian 11 yaitu terdapat tema baru. Debian 11 hadir dengan tema Homeworld. Kita bisa melihat tema terbaru di Debian 11 ini pada layar grup, pada penginstalan, dan pada layar login. Berikutnya, di Debian 11 ini juga terdapat pembaruan paket. Debian 11 mencakup lebih dari 11.294 paket baru, sehingga totalnya menjadi lebih dari 59.551 paket. Pada Debian 11 ini, terdapat peningkatan printer dan pemindai. Debian 11 membawa paket baru IPP USB menggunakan protokol IPP over USB vendor netral yang didukung oleh banyak printer modern. Dan Debian 11 juga masih mendukung 32 bit. Terdapat juga beberapa perubahan, di antaranya yang pertama, sistem default untuk menggunakan grup kontrol V2. Yang kedua, log jurnal sistem persisten secara default. Yang ketiga, perintah baru untuk membuka file secara otomatis dari baris perintah dengan aplikasi tertentu, contohnya GUI atau CLI. Yang keempat, hosting kata sandi untuk akun sistem lokal sekarang menggunakan YesScript secara default, bukan SL512. Debian 11 ini bisa diunduh dari situs webnya. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Contohnya, misal sebuah laptop sudah memiliki sistem operasi Windows 10, kita dapat menginstal sistem operasi lainnya seperti Debian, Linux, Windows XP, atau lainnya tanpa merusak sistem utama. Bagaimana cara kerja VirtualBox? Cara kerja VirtualBox adalah membuat sebuah ruang yang mana diambil dari ruang sistem yang kosong dari sistem utama untuk dijadikan ruang sistem operasi tambahan.
ruang yang dipakai sistem operasi tambahan mencakup RAM, core process, dan VGA. Tapi ini hanya digunakan untuk sementara saja saat sistem tambahan dijalankan. Lalu, apa saja fungsi lain dari VirtualBox? Yang pertama adalah mencoba banyak OS dengan satu OS utama, melakukan tes keamanan komputer seperti mencoba install virus di OS tambahan. Selanjutnya, sebagai ruang uji coba seperti tes mengoprek operating system. Yang lainnya adalah juga bisa dipakai untuk melakukan simulasi jaringan dan bisa dijadikan juga sebagai virtual server atau VPS. Ya, baik. Untuk instalasi, pertama buka VirtualBox tentunya, lalu pencet New, lalu Create Name, lalu pilih Linux pada Type, lalu pilih Debian 64 bit pada version. Jika laptop 32 bit maka pilih 32 bit. Lalu Next, lalu Create Virtual Hard Disk. Lalu file location bisa bebas, bisa diubah, bisa tidak. Jika sudah, maka klik Next. Lalu setting buka. Lalu kita klik network. Lalu kita ubah host only adapter. Lalu storage MP. Lalu kita pilih 2 dari bawah, Debian 11. Lalu OK. Lalu klik start, normal start. Setelah muncul instalasi, maka kita pilih install. Kita tunggu sebentar. Jika sudah keluar, kita pilih language English untuk mempermudah karena tidak ada bahasa Indonesia. United States. Keymap kita pilih Amerika. Tunggu sebentar. Untuk proses instalasi sebenarnya cukup mudah. Kita hanya menunggu karena sistem instalasi memerlukan sedikit waktu lebih lama ya. Dan kita jangan pilih cancel karena itu dapat merusak atau bahkan mengulang instalasi itu tersebut. Ya, untuk ini configure network kita pilih no. Lalu ini do not configure the network at this time. Untuk hostname agar mudah kita tulis Debian saja lalu continue ya. Kita tunggu sebentar, kita buat passwordnya agar mudah juga kita jadikan 123. Continue. Verify password yang tadi 123. Continue. Ini bebas, tapi di sini saya atau kami buat jadi Debian 11. Ya, lalu username for your akun juga bebas. Nah, untuk password ini bukan password yang pertama ya, ini password yang tadi verify. Jadi di sini kita bikin 2 akun. Continue. Select your time zone, Eastern. Nah, kita tunggu lagi.
Thanks for watching.